Saya oke, ya yang udah gabung ya. Saya mau kenalan sama dosen. Saya Bu Rinawati dari SMA 1 Turi mau melaksanakan uji kinerja untuk pembelajaran tanggal 6 Desember 2021 dengan nomor peserta 2015 021 96 976. Selamat siang dulu ya. Selamat siang. Silakan untuk pertemuan hari ini kalian pimpin berdoa. Silakan pimpin berdoa. Siapa yang memimpin? Di sini yang ada Haikal, ada Sofi, ada Sandra dan yang lain-lain. Silakan pimpin berdoa yuk. Syifa dulu. Ya. Siapa yang memimpin berdoa? Nggih. Putiana. Siapa yang memimpin berdoa? Yuk, nggak apa-apa. Biar nanti cepat mulai aja, nggak apa-apa. Yuk, siapa? Mari sebelum kita memulai Zoom hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Nah, untuk pertemuan ini saya ingin apa ya istilahnya mengingatkan kalian untuk apa pelajaran yang lalu itu kita mempelajari tentang apa? Pelajaran yang lalu. Nah, kalian sebenarnya sudah mempelajari tentang indeks harga, inflasi, lalu sebenarnya kalian juga sudah apa itu mempelajari yang lalu sebentar. Jadi indeks harga dan inflasi sudah ya. Terus yang berikutnya nanti di sini harga bahan pada naik ya? Padahal beberapa bulan yang lalu ketika aku beli bahan harganya nggak sampai segitu. Iya ya, bahan-bahan baku pembuatan tekstil sasirangan pun juga ikutan naik. Kukira cuma harga sembako saja yang mengalami kenaikan. Ibuku di rumah sampai menyuruhku untuk berhemat. Semua naik teman-teman. Itu hukum pasar. Kalau semua turun itu hukum kekeluargaan. Aku ingat itu bukan karena hukum pasar, tapi lebih karena pengaruh inflasi. Inflasi? Iya, inflasi kenaikan harga, di mana keadaan perekonomian yang menunjukkan kecenderungan tingkat kenaikan harga secara umum. Dikatakan secara umum, karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam. Sebagian besar dari harga-harga barang tersebut meningkat dan mengakibatkan terjadinya inflasi. Jadi, semua barang dan jasa mengalami kenaikan? Iya, semuanya. Kenapa sih harus terjadi inflasi? Sebenarnya, inflasi terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, ada demand pull inflation.
atau meningkatnya permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu, seperti meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Selain peningkatan permintaan, biaya produksi yang juga mengalami kenaikan juga menjadi salah satu penyebab terjadi inflasi atau cost pull inflation, yang mana ini dikarenakan harga bahan bakar dan upah buruh yang naik. Oh iya, aku juga pernah baca kalau peredaran uang yang tinggi bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi. Karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat. Maka bisa terjadi kenaikan harga hingga 100%. Wah, sampai 100%. Berarti inflasi ini pasti berdampak buruk bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. Apalagi masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata. Itu adalah dampak negatif dari inflasi, tapi sebenarnya ada juga kok dampak positif dari terjadinya inflasi. Misalnya, mendorong pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Oh, Tapi tenang saja teman-teman, ada sebab, ada akibat, ada juga cara mengatasinya. Bagaimana Dewi? Yang pertama adalah kebijakan moneter, kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan uang yang beredar di masyarakat. Benar sekali apa yang dikatakan Dewi. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat membantu dalam mengatasi inflasi. kebijakan fiskal. Ya, kebijakan fiskal yaitu dengan mengurangi pengeluaran belanja pemerintah, menaikkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman ke Bank Dunia. Oh, jadi begitu. Sekarang aku mengerti kenapa harga-harga barang dan jasa selalu mengalami kenaikan. Iya ya, mungkin sudah saatnya untuk kita hidup berhemat. Udah, kita balik ke kelas. Ayo. Selesai ya. Oke. Nah, itu tadi tentang video, satu video tentang, saya agak mengarah ke inflasi karena minggu lalu sudah dibahas tentang indeks harga tentunya, karena kemarin kalian sudah saya minta mencari data tentang indeks harga itu tadi. Nah, dari video itu tadi mungkin ada yang bisa berkomentar atau mau mengomentari mungkin, atau paling tidak kira-kira apa yang kalian peroleh tadi ketika kalian istilahnya melihat video tadi, apa kira-kira yang kalian peroleh kira-kira, atau mau komentar apa, coba silakan. Oh ya, ini ada yang gabung ya. Oh ya, saya lupa untuk nama, nanti silahkan, kalau bisa aku tadi lupa ya, silahkan dibuat nama, jadi ada nomor absennya, nanti kalau breakout kan nanti bisa apa ya, bisa istilahnya, bisa saya atur gitu ya, jadi nanti bisa namanya itu nomor absen, di rename mungkin begitu ya. Suara saya terdengar ya? Terdengar nggak suara saya? Halo? Terdengar, Bu. Ya, mungkin bisa di rename pakai absensi. Jadi kayak Sandra itu misalnya ada absensi Sandra, Oh iya. atau kelas Bentar, berapa? Bu. Ada kelas dan kelas dan absensinya paling tidak gitu ya. Ada kelasnya supaya lebih bagus. Jadi karena nanti ada yang mungkin sama nomor absensinya. Ya, silakan di rename juga. Sambil kalian kalau ada yang mau komentar silakan. Apa tadi yang bisa kalian peroleh tentang video tadi apa? Apa yuk kira-kira? Ada yang komentar mungkin tentang video tadi boleh. Atau apa yang kalian peroleh tentang video tadi apa kira-kira? Ada mungkin? Yuk. Ada tidak? Ada yang mau komentar? Tapi paham ya kira-kira videonya tadi ya? Paham, Bu? Iya.
Paham ya? Jadi tadi ada tentang video tadi, tapi kalau ada yang mau komentar silakan, atau mau, wah tadi saya bisa lihat ini apa gitu, atau bisa memperoleh apa begitu, bisa disampaikan. Ada yang mau disampaikan, mungkin siapa yang mau menyampaikan? Ada tidak? Tapi intinya paham ya. Ada yang mau disampaikan enggak? Tidak ya? Nih, sambil kalian nanti mengubah absensi, jadi ada absensinya begitu ya, nomor absensinya. Oke, kalau tidak ada, mungkin nanti saya buat di sini ada sedikit materi tadi dari berbagai bidang, ada pakaian, ada perlengkapan, rekreasi dan sebagainya. Nah, nanti ini tentang penilaian kita, ada pengetahuan, sikap dan keterampilan ya. Yang mau kita nilai tentang tes tertulisnya, observasi, kinerja dan sebagainya. Tentang produk kalian nanti laporannya. Nah, oke, itu tentang STEM. Jadi kita juga hari ini ada STEM-nya, jadi ada sainsnya apa, teknologinya apa, engineering-nya apa, art pakai art ya, seninya apa, paling enggak seni kalian melaporkan tugasnya, matematikanya cara menghitungnya gitu kan. Sainsnya apa itu, tentang ada sainsnya di situ. Lalu tentang teknologinya, paling enggak kalian pakai teknologi untuk pembelajaran hari ini toh. Ini kalau nanti is breaking ya. Nah, ini sedikit kemarin ada beberapa tentang indeks harga, saya ulang sebentar. Ini ya pengertiannya, kira-kira paham ya pengertian indeks harga? Masih ingat? Cuma mengulang sebentar. Nah, ada 3 kemungkinan kalau indeks harga saya hubungkan dengan inflasinya. Kalau indeks harga lebih dari 1 berarti adalah apa? Atau lebih dari 100% adalah inflasi. Kalau kurang dari 1 berarti deflasi gitu ya, atau kurang dari 100%. Jadi kalau diprosentasikan gitu kan, kurang dari 100%. Oke, lalu yang berikutnya di sini kalau inflasinya sama dengan 1 berarti tetap tidak ada kenaikan atau penurunan begitu ya. Itu yang disebut inflasi sebagai periode dasar atau tahun dasarnya. Ini biasanya tahun dasarnya. Ada penghitungan tahun dasar toh biasanya untuk menghitung inflasi nanti. Nah, itu. Jadi kita menghubungkan dengan inflasinya ini. Inflasi kemarin biar nanti kalian lebih paham ya. Nah, ini ada indeks harga secara umum. Lalu di sini, nah ini metode-metodenya ya. Oke, ada contoh beras dan sebagainya di situ. Indeks harga kuantitatif dan sebagainya. Metode Lespeyes. Nah, ini ada ini. Ini contoh langsung angka ini kayaknya ini. Ada indeks harga rantai. Nah, lalu ada indeks harga yang diterima petani. Nah, ada indeks harga yang diterima petani. Kemarin kayaknya sudah, tinggal saya mengulang sebentar. Nah, ini. Nah, ada lagi. Indeks harga NTP. Cara menghitung. Tadi sudah saya share ya. Jadi kalian bisa juga mencermati di grup atau nanti di Google Classroom. Nah, jadi inflasi ini pengertiannya. Saya mengulas sebentar saja ini. Nah, di sini ada komponen inflasinya. Ada kenaikan harga bersifat umum, dan sebagainya. Ini masih banyak ini. Penyebab inflasi, nah kira-kira ini.
Nah, ini ada jenis-jenis inflasi yang penting nanti kalian cermati untuk nanti paling tidak menyimpulkan kalian hubungannya dengan inflasi ya. Ada inflasi lunak, kalau dilihat kecepatannya, ada inflasi cepat, misalnya lebih dari 5%, ada meroket lebih dari 10%, dan lihat keparahannya, ringan itu kalau kurang dari 10, kalau 10 sampai 30 itu sedang, kalau inflasi berat adalah 30 sampai 100. Lalu inflasi sangat berat, di mana sangat hiperinflasi 100% ya, tapi biasanya tidak pernah terjadi di tempat kita yang inflasi sangat berat itu ya. Lalu sumber ininya ada domestik dan import, jadi dari dalam negeri dan bisa dari luar negeri. Nah ini ada ya, ada dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri ini karena akan mendorong pencetakan uang, kenaikan harga pekerja dan gagal panen. Adanya defisit anggaran kalau luar negeri karena impor tadi, harga impor naik dan sebagainya. Oke, ada teori-teori tentang inflasi, teori strukturalis dan sebagainya ya. Nah, oke, ini. Oke, perlu iceberging enggak ini kalian? Oke. Nah, ini kesulitan Anda jika hari ini mengerjakan lebih sedikit, lebih banyak dari hari kemarin gitu ya. Kita akan sukses kalau apa? Kita mengerjakan lebih banyak hari ini daripada kemarin. Itu contoh satu motivasi buat kita. Nah, ini cuman ini kalau nanti kalian bosan dengan kayak ada di apa itu? Kalau kita jreng-jreng kayak di pin-pin ya. Ini is breakingnya nih. Oke, dari sini kita mengulas sebentar saja. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada hari ini nanti, nah silakan kalian menyampaikan apa hasil presentasi kalian. Jadi hari ini kan intinya kita sudah melalui beberapa tahap, ada merancang proyek kemarin, lalu apa itu istilahnya menyusun jadwal, saya monitoring di situ kalian sudah sampai mana dan sebagainya. Nah hari ini kan kalian tinggal mempresentasikan apa yang kalian peroleh ketika kalian mencari data di sekitar kalian gitu ya. Kalian biar lebih real, tidak abstrak begitu. Jadi kalian mencari data harga di sekitar kalian, lalu nanti kalian analisis dengan salah satu indeks harga, lalu nanti kalian presentasikan dihubungkan dengan inflasinya, kan begitu ya? Kan begitu. Jadi sebentar ini itu. Nah, diskusi. Jadi kalian berdiskusi mempresentasikan di sini ya. Presentasi jadi sebenarnya nanti presentasi. Oke? Kalau mau presentasi berarti paling enggak kita breakout ya. Kemarin sudah diskusi, sebenarnya gini, kalian kemarin sudah apa ya, kalau berdiskusi sebenarnya kan sudah proyek ya ini, jadi sebenarnya sudah kalian kerjakan di waktu-waktu kemarin sebenarnya, karena di sini sebenarnya kalian tidak perlu banyak berdiskusi, walaupun nanti kalau berdiskusi itu harus di breakout, kita breakout di sini. Cuman kalau di sini kan tinggal mempresentasikan proyek kalian, karena itu suatu proyek yang sudah dikerjakan kemarin, terus nanti dipresentasikan di sini, begitu ya. Oke, ini wajah saya mah nggak kelihatan nih, sebentar. Nggak bisa nih. Oke, tapi di situ bisa lihat wajah saya nggak? Halo? Wajah saya bisa dilihat ya? Kira-kira wajah saya bisa dilihat? Bisa nggak dilihat di sini? Oke, kalau sudah silakan kalau ada yang mau presentasi silakan.
Karena tinggal presentasi toh. Yuk dari kelas mana? Kelas 1, IPS 2. Kelompok 1 mungkin, kelompok 1 silakan. Siapa yang mau presentasi? Ya silakan. Siapa yang mau presentasi? Mau presentasi? Yang kelompok 4, Bu. Ya, wes kelompok 4 boleh. Monggo, monggo. Silakan kelompok 4. Ya, hasil dari proyek kalian kemarin silakan dipresentasikan. Kenalkan, Ya, saya dari kelompok 4. ya. Sebutkan nama, kelas, absen. Nama saya Stian Wijaya dari kelas 11 IPA 1. Ya. Ya, ada namanya sebenarnya tapi nggak apa-apa tetap perkenalan. Oke. Yuk. Saya akan mempresentasikan tentang IHM atau Marshall. Dengan rumus IHM sama dengan, kalau gabung tetap jaga jarak ya. Kalau yang HP ini penuh misalnya harus gabung jaga jarak loh. Oke, silakan. Yuk. Beri kesempatan temannya berbicara dulu, yang lain agak tenang. Oke. nama barang tepung, jumlah barang IN plus IO 225 Ya. pada tahun 2019 2000 dan tahun 2020 2200. Ya. Rumus PN kali harga pada tahun yang dihitung indeks harga dikali kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harga ditambah kuantitas pada tahun dasar adalah 400.000 400.095.000 dan harga pada tahun dasar dikalikan dalam kurung kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harga ditambah kuantitas pada tahun dasar adalah 450.000. Dan selanjutnya telur jumlah barang 475 tahun 2019 1.500 dan pada tahun 2020 1.600. Harga pada tahun yang dihitung indeks harganya dikali dalam kurung kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya ditambah kuantitas pada tahun dasar adalah 760.000. Kemudian harga pada tahun dasar dikalikan dalam kurung kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya ditambah kuantitas pada tahun dasar adalah 712.500. Dan kemudian barang minyak memiliki jumlah barang 500 pada tahun 2019 1000 dan tahun 2020 1200. Harga pada tahun yang dihitung indeksnya dalam kurung kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya ditambah kuantitas pada tahun dasar adalah 600.000. Lalu harga pada tahun dasar dikali dalam kurung kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya ditambah kuantitas pada tahun dasar adalah 500.000. Kemudian barang
terigu jumlah barang 390, pada tahun 2019 2.500, tahun 2020 2.700. Harga tahun yang dihitung indeks harganya dalam kurung kuantitas pada tahun di indeksnya harganya ditambah kuantitas pada tahun dasar adalah 1.053.000. Harga pada tahun dasar, kuantitas pada tahun dasar, kuantitas pada tahun indeks harga adalah 975.000 dan barang Nah, indeks harganya jadi gimana? Ketemu gimana? sabun jumlah barang 350, tahun 2019 3.000, tahun 2020 3.600, dan harga tahun yang dihitung indeks harga 1.260.000 dan harga pada tahun dasar 1.050.000. Total jumlah barang 1.940, tahun 2019 10.000, tahun 2020 11.300. Lalu harga pada tahun dihitung indeks harga 4.168.000 dan harga pada tahun dasar 3.687.500.000. Oke, indeks harganya jadi nih mana? Ya, indeks harga ditulis dengan rumus Nggak pakai metode siapa atau metode apa? indeks harga sama dengan Dengan metode harga apa? pada tahun yang dihitung indeks harganya dikali dalam kurung harga pada tahun yang dihitung indeks harganya dikali kuantitas pada tahun dasar dibagi 100 dibagi harga tahun dasar dalam kurung harga pada tahun yang dihitung indeks harganya dikali kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya sama dengan jadi menurut metode Marshall besarnya nilai indeks harga adalah sebesar 113,03 termasuk inflasi. Inflasi apa? Termasuk inflasi sedang. Sudah cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, dari Setiawan Wijaya kelompok 4. Ye. Tapel mah bingung itu. Ya. Itu dari ada yang mau dikomentari dari Setiawan Wijaya kelompok 4 dari teman-temannya? Silakan. Ada tidak? Oh ya, wajah saya kelihatan nggak anak-anak? Halo? Kelihatan, Bu. Oh ya, saya malah nggak bisa lihat wajah saya sendiri nih. Ya, harus di scroll ini. Oke. Kelihatan full atau di pinggir saya? Halo? Kelihatan di pinggir ya? Gimana, Bu? Saya kelihatan di pinggir atau full di depan? Di pinggir. Oh ya, ya. Ya, kalian bisa ke full ya. Oke, itu dari Setiawan Wijaya. Silakan dari yang lain.
Ada yang mau komentar dulu mungkin dari kelompok lain tentang pendapat Setiawan? Ada tidak? Ada tidak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada maksud saya gini, dilanjutkan kelompok lain. Yuk kelompok lain, kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Ya, kelompok berapa ini Sopo? Putiana mau presentasi? Iya, Bu, sebentar ya. Ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Putriana Novita Rahmadani. Saya mewakili kelompok 3. Ya. Dari kelas 1 ya. Oke, kelompok 3 silakan. Saya akan mempresentasikan menghitung indeks harga berdasarkan metode Last-Payers. Ya. Yang pertama dari barang pertama pada jumlah barang pada tahun 2019 yaitu 100 dan harga barang pada tahun 2019 2000, tahun 2020 2200. Ya, terus. Terus hasil dari tahun 2019 itu 220.000, tahun 2020 200.000. Untuk barang kedua, jumlah barang pada tahun 2019 yaitu 225. Harga barang pada tahun 2019 1.500, tahun 2020 1.600. Jumlah harga barang pada tahun 2019 360.000 dan pada tahun 2020 337.500. Ya. Untuk barang ketiga, jumlah barang pada tahun 2019 yaitu 200. Untuk harga barang pada tahun 2019 1.000 dan pada tahun 2020 1.200. Jumlah harga barang pada tahun 2019 240.000, pada tahun 2020 200.000. Untuk barang keempat, jumlah barang pada tahun 2019 yaitu 180. Untuk harga pada tahun 2019 2.500. Tahun 2000 harga barang pada tahun 2020 2.700. Jumlah harga barang pada tahun 2019 468.000 dan pada tahun 2020 450.000. Untuk barang yang terakhir, jumlah barang pada tahun 2019 150. Untuk harga barang pada tahun 2019 3.000 dan harga barang pada tahun 2020 3.600. Terus jumlah harga barang pada tahun 2019 adalah 540.000 dan pada tahun jumlah harga barang pada tahun 2020 adalah 450.000. Untuk total jumlah barang ada 855. Terus total harga pada tahun 2019 ada 10.000. Terus total harga barang pada tahun 2020 adalah 11.300. Ya. Untuk
Untuk jumlah harga barang yang tahun 2019 yaitu 1.846.000. Terus jumlah harga barang pada tahun 2020 adalah 1.637.500. Terus menentukan indeks harga berdasarkan metode Last Payers, yaitu dari jumlah harga barang pada tahun 2019 dibagi jumlah barang pada tahun 2020 dikali 100. Jadi hasil indeks harga berdasarkan metode Last Payers adalah 11,2 termasuk inflasi sedang. Ya. Termasuk inflasi sedang ya? Iya. Terima kasih, Bu. Ya. Itu dari Putiana mempresentasikan tentang kelompoknya, kelompok 3 ya tadi ya? Iya, Bu. Ada yang mau memberi komentar mungkin dari Putiana tadi? Yuk, ada yang mau komentar? Dari kelompok lain mungkin mengomentari? Nggak ada, Bu. Oh ya, nggak ada. Tabel yang terdapat barang, jumlah barang, harga barang, dan total keseluruhan. Untuk nama barang pertama adalah cabai. Jumlah barang pada tahun 2019 adalah 100. Harga barang di tahun 2019 adalah 2.000. Harga barang di tahun 2020 adalah 2.200. Untuk total barang di tahun 2019 adalah 200.000 dan untuk total barang di tahun 2020 adalah 220.000. Untuk barang yang kedua ada minyak. Untuk jumlah barang di tahun 2019 sebanyak 225, harga barang di tahun 2019 sejumlah 1.500 dan harga barang di tahun 2020 adalah 1.600. Untuk total barang, maksud saya, total harga barang di tahun 2019 adalah 337.500 dan untuk di tahun 2020 adalah 360.000. Untuk barang yang ketiga ada kecap. Untuk jumlah barang di tahun 2019 adalah 200. Untuk harga barang di tahun 2019 adalah 1.000 dan jumlah harga barang di tahun 2020 adalah 1.200. Untuk total harga di tahun 2019 adalah 200 dan untuk total harga barang di tahun 2020 adalah 240.000. Untuk barang yang keempat ada gula. Jumlah barangnya ya di tahun 2019 adalah 180. Harga barang di tahun 2019 adalah 250 dan harga barang di tahun 2020 adalah 2.700. Untuk total harga barang di tahun 2019 adalah 450 dan di tahun 2020 adalah 486.000. Untuk barang yang terakhir ada beras. Jumlah barang di tahun 2019 adalah 150, harga barang di tahun 2019 adalah 3.000 dan harga barang di tahun 2020 adalah 3.600. Untuk total harga barang di tahun
2019 adalah 450 dan total harga barang di tahun 2020 adalah 540.000. Dari keseluruhan barang tadi, untuk keseluruhan total jumlah barang di tahun 2019 sebanyak 855, keseluruhan harga di tahun 2019 dari seluruh barang tersebut adalah 10.000 dan keseluruhan harga dari seluruh barang tersebut di tahun 2020 adalah 11.300. Untuk seluruh total harga barang Sudah? Kesimpulannya tadi gimana? Kesimpulannya inflasinya gimana tadi? Dari Wanudia Prabaning pas 1 ya. Inflasinya gimana tadi? Inflasinya gimana tadi? yang Di masing-masing kelompok itu silahkan nanti dinilai dari masing-masing temannya itu ya, kira-kira bagaimana nanti gitu ya. Sebenarnya tadi saya minta komentar itu juga semacam menilai juga begitu ya. Jadi paling tidak itu dari pertemuan itu walaupun saya juga nanti menilai gitu ya. Nah, ini masuk ini bentar. Haikal mengungkapkan dulu nanti sebelum saya tutup ya. Setelah itu diungkapkan dulu pengalamannya. Oke. Ya, silakan Sandra atau Haikal, silakan ungkapkan. Yuk, ungkapkan sebentar baru nanti kita tutup. Yuk. Pengalamannya apa? Bisa mencari apa? Bisa tahu apa? Mungkin begitu dengan data itu. Ya bisa diungkapkan mungkin. Ya Sandra atau Haikal, ya silakan. Ada? gimana Bu? Diungkapkan pengalamanmu apa? Mencari data itu tadi pengalamanmu apa? Yang kamu peroleh tadi gitu loh. Baik, untuk pengalaman saya saat mencari data yang pasti menambah jadi kita tuh bisa tahu apa itu indeks harga, apa itu inflasi dan bagaimana cara mencarinya. Jadi kita bisa tahu gitu. Ya, oke, betul. Oke. Dari Haikal mewakili paling tidak. Oke. Berarti kalau sudah begitu nanti kalian mengisi di Google Form di evaluasinya ya. Di situ ada Google Form, kalian isi evaluasinya. Sebentar, nanti mungkin tidak ada suara masuk sebentar. Saya unmute sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah, silakan setelah mengisi dari Google Form, ada suara masuk soalnya. Apa yang bisa kalian simpulkan tentang pembelajaran hari ini? Silakan, Sandra atau Haikal dulu, ungkapkan dulu. Apa kesimpulan kita hari ini, yang kita peroleh pelajaran hari ini? Kalian apa tadi? Pembelajaran kita hari ini apa? Bantu menyimpulkan sebentar, baru nanti refleksi terus ditutup berdoa. Nih. Apa? Dengan 4 metode. Saya unmute yang punya aku ya. Terus. Saya unmute punya saya karena suaranya di luar masuk. Silakan terus aja. Mengetahui metode terus apa? Sandra mengetahui metode apa lagi? Ada lagi. Saya unmute punya saya itu karena suara di luar masuk maksudnya. Yuk,
Ada yang mau ditambahkan? Mengetahui metode penghitungan indeks harga, apalagi? Mungkin ditambahkan, yuk, ditambahkan. Ada yang menambahkan, bisa? Yuk, silakan. Kalau dari saya sudah betul. Ya. Ada yang bisa menambahkan, mungkin menambahkan dari yang diungkapkan tadi Sandra, bisa mengetahui paling tidak dengan metode itu bisa mengetahui cara menghitungnya, begitu ya. Terus apalagi? Kalau dengan inflasi gimana? Oh, kita juga dapat mengetahui jenis inflasi ada yang rendah, sedang, sama tinggi. Oh ya betul. Yang sedang. Ya betul, ya betul. Ada lagi? Terus nggak apa-apa, kalau ada mau diungkapkan lagi silakan. Ada lagi? Tidak. Ada lagi tidak? Ya? Oke. Ya, oke. Oke, kalau nggak ada berarti itu ya. Terus, bentar, ini suaranya sering masuk ya, sebentar, sebentar ya, sebentar. Oke, itu lalu untuk jangan lupa untuk presensi, kadang tadi sudah tak cek yang kehadiran kalian, tapi nanti yang masih belum mengisi daftar hadir, nanti silakan mengisi di Google Form ya, di Google Form yang ada di apa itu di Google Classroom ataupun di blog saya. Oh ya, materi tadi kan bisa kalian cari juga di blog nanti ya. Selain yang saya sampaikan tadi bahan ajarnya. Mungkin refleksi walaupun nanti kalian juga bisa mengisi di daftar hadir itu refleksinya apa, ada yang bisa diungkapkan, paham belum hari ini, mungkin kira-kira materi hari ini udah paham belum kira-kira? Sudah lumayan paham, Bu. Oh ya, udah paham ya. Oke, kalau sudah mungkin untuk pertemuan yang akan datang ya berarti ya. Mbak Sorani sering masuk ini, kadang saya ini aja, saya. Pertemuan yang akan bintangnya tuh semester depan kan, Bu? Atau masih ada lagi sebelum itu? Bu, itu mic-nya, Bu, nggak kedengeran. Ada saya unmute Soli, karena ada suara masuk dari luar ya, maaf. Okay. Oh ya, oke. Jadi ya semester depan mudah-mudahan nanti ketika berikutnya berarti penilaian akhir semester begitu ya. Ya, penilaian akhir semester. Jadi nanti di dalam evaluasi kalian itu bisa lihat dari nilai-nilai evaluasi itu nanti bisa saya nilai ya. Selain apa penilaian hariannya, nanti berikutnya berarti kalian ke penilaian akhir semester begitu ya. Oke, betul. Oke, itu yang pertemuan berikutnya. Kita ketemu di akhir semester. Selamat belajar nanti ya. Jadi jangan lupa dipersiapkan maksud saya begitu nih. Biar nilainya juga bagus, juga nanti bisa masuk ke semester berikutnya. Oke. Kalau tidak ada mungkin bisa dipimpin berdoa. Salah satu siapa yang mimpin berdoa? Kadang suaranya masuk dari sini, kadang tak unmute. Ya, Sandra mau mimpin berdoa, ya silakan, nggak apa-apa. Iya Bu. Saya. Zoom hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, alhamdulillah. Ya, kau menghadap ke sana. Ya balik sana. Udah belum? Mulai belum tadi berdoa nih? Diulang sebentar. Okay. Sebelum mengakhiri Zoom hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Oke, selamat siang anak-anak, selamat belajar, tetap semangat ya. Nanti untuk menghadapi akhir semester ya. Sampai pertemuan ketemu yang akan datang ya. Selamat siang. Sampai ketemu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya. Boleh keluar, Bu? Boleh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.